Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul materi Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD dibagi menjadi 3, yaitu 1. Entity adalah suatu yang terkait objek atau kejadian atau thing. 2. Atribut. Atribut adalah properti atau ciri dari objek atau entity. Yang ketiga ialah relasi. Relasi itu menceritakan hubungan tentang entity dengan entity seperti satu objek berhubungan dengan satu objek yang lain. Bisa cukup disebut dengan relasi saja atau mungkin. Namun bila kumpulan dari relasi disebut set atau himpunan dalam relasi. Kemudian simbol yang digunakan dalam ERD. Yang pertama, entity bisa disimbolkan dengan lambang persegi panjang. Yang kedua, atribut disimbolkan dengan bentuk elips seperti pada gambar. Lalu yang ketiga, relasi disimbolkan dengan bentuk belah ketupat atau diamond. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah entity adalah primary key, yang mana bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian pengambilan primary key tidak boleh bernilai 0. Sebagai contoh, kita gunakan ilustrasi dalam tabel, yakni ada mahasiswa. Ini tabelnya. Lalu KRS. Data KRS untuk mengetahui mahasiswa tersebut mengambil matkul apa. KRS ini diperlukan untuk menyimpan waktu. KRS diwakilkan dengan tahun, semester, matkul. Apa yang diambil dan mahasiswa yang mengambil. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa yang mengambil, maka bisa saja kita catat semua NPM, nama, alamat, lalu dipindahkan semuanya. Tapi bila seperti itu, maka akan ada data yang disimpan secara berulang-ulang atau redundasi. Supaya tidak perlu semuanya dipindahkan, maka diperlukannya wakil dari tabel mahasiswa atau primary key-nya. Untuk menentukannya ada syarat. Yang pertama, satu bersifat unik, kedua minimal, yang ketiga tentu tidak bernilai 0. Dalam ketentuan tersebut, yang bisa dipilih sebagai primary key adalah yang NPM, karena kita tidak perlu mencantumkan nama, alamat, dan sebagainya. Lalu yang mewakili mata kuliah, selain primary key, kita juga bisa mendefinisikan yang namanya foreign key atau kunci tamu atau kunci asing. Kembali kepada primary key, tidak selalu primary key bernilai tunggal. Bisa dalam suatu kejadian, dalam suatu tabel kita memerlukan lebih dari satu atribut. Sebagai contoh, kita tambahkan kode mata kuliah. Di sini ada A, B, A, B. Maka kalau akan memilih mana yang bisa menjadi primary key, kalau tahun jelas dia tidak mungkin karena tahun ini sifatnya tidak unik. Lalu kemudian semester juga tidak unik, NPM juga tidak unik, dan kode pun tidak unik. Bisa jadi kita juga punya atribut lain, misalnya kita tambahkan nilai. Nilai juga tidak unik. Maka cara lain menentukan primary key adalah gabungan dari beberapa atribut sekaligus yang berarti dari tahun, semester, NPM, kode mata kuliah. Ini bentuk diagram dari mahasiswa dan jurusan. Lalu relasinya ialah memiliki yang di tengah. Nah, kemudian foreign key yang letaknya berada pada relasi.
Ini susunannya. Kemudian penentuan derajat kadalistanya. Hubungan di dalamnya ialah ada yang pertama one to many. Seperti pada gambar, 1A bisa berhubungan dengan banyak entity B, sedangkan 1B hanya bisa berelasi dengan satu entity, yaitu A. Lalu yang kedua ada many to many. Many to many ini satu entity A bisa berelasi dengan banyak entity dari B. Begitu pula sebaliknya, satu entity B bisa berelasi dengan banyak entity dari A. Lalu yang ketiga ada one to one, di mana satu A hanya bisa berhubungan dengan satu B. Dan satu B juga hanya bisa berhubungan dengan satu A. Nah ini maka kita bisa tentukan derajat kadalistanya. Satu jurusan memiliki banyak mahasiswa, minimal 0 mahasiswa. Bisa jadi jurusan ini belum memiliki mahasiswa. Juga satu mahasiswa memiliki satu jurusan. Harus, karena minimal 1, maksimal 1. Lalu di sini kita punya dosen dan mata kuliah. Derajat kadalistanya, dosen dapat mengajar banyak mata kuliah sekaligus, tapi bisa jadi 0 karena sewaktu-waktu dalam satu semester dosen tidak mengajar. Jadi di sini relasinya ialah mengajar. Primary key dari dosen ialah NIP, lalu primary key dari mata kuliah adalah kode mata kuliah. Mata kuliah bisa diajarkan oleh beberapa dosen dan bisa jadi tidak diselenggarakan jadi minimal 0. Lalu di dalam relasi mengajar bisa dilengkapi dengan primary key. Maka kita beri unsur simbol persegi panjang. Primary key ini terdiri dari dua entitas yang dihubungkan, yaitu dari NIP dan juga semester. Karena terlalu banyaknya primary key yang digunakan, maka kita tambahkan di sini alternatif key, yaitu ID mengajar. Nah, di sini mahasiswa akan berhubungan dengan dosen dan mahasiswa juga berhubungan dengan mata kuliah. Maka di sini mahasiswa bisa berelasi dengan mengajar, yaitu dengan mengikuti. Derajat kadalistanya, satu mahasiswa bisa mengikuti banyak kelas mengajar. Satu kelas mengajar diikuti banyak mahasiswa. Dosen dengan mahasiswa tidak selalu berhubungan dengan perkuliahan, namun bisa jadi mahasiswa berhubungan dengan dosen sebagai dosen pembimbing. Satu dosen akan memiliki banyak mahasiswa. Satu mahasiswa bimbingan akan memiliki tergantung sistem akademiknya. Bisa 1, bisa lebih. Kemudian dosen juga bisa berhubungan dengan mahasiswa sebagai dosen wali. Satu mahasiswa akan memiliki satu dosen wali, dan satu dosen wali akan memiliki banyak mahasiswa. Kemudian ada lagi, relasi ini bisa berhubungan dengan entitinya sendiri. Contohnya seperti di mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki prasyarat matkul yang lain atau yang dinamakan relasi
prasyarat. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.